Akhirnya pembunuh Bupati Lebak, dan perampokan yang tak berkesudahan di wilayah Banten dapat diakhiri. Video ini akan menjelaskan apa yang melatar belakangi didirikannya organisasi Dewan Rakyat, yang menculik dan membunuh Bupati Lebak, dan apa tujuan dari Dewan Rakyat sampai pasukan TKR dari 3 kota di Banten bersatu untuk menumpasnya. C. Mamat, ia adalah sekretaris PKI Cabang Anyer yang mendalangi pemberontakan komunis di Banten. Ia berhasil lolos dari ancaman jeruji besi penjara di Gul, Papua. Pada 1926, ia berhasil kabur ke Malaya kemudian membangun jejaring komunikasi dengan jaringan komunis internasional. Di Malaya, ia dibimbing oleh Tan Malaka, tokoh pergerakan jaringan komunis yang menjadi buronan Kompeni Belanda, yang bersembunyi di Bangkok. Setelah Kompeni Belanda menurunkan pengawasannya terhadap gerakan komunis, ia baru pulang ke Nusantara dan memilih berhenti di Palembang. Karena pada saat itu Pulau Jawa belum aman untuk ia datangi. Kemudian C. Mamat di sana ia mendirikan klub studi politik, dan gara-gara aktivitasnya ini ia sempat masuk penjara, tapi tak lama kemudian ia dibebaskan. Setelah keluar dari penjara ia pulang ke Banten dan bekerja sebagai pengacara. Ia kemudian mengadakan hubungan dengan kelompok-kelompok komunis di luar Banten. Pada tahun 1944, C. Mamat dan banyak teman komunisnya ditangkap Kempetai, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian menjelang kemerdekaan, ia bebas dari penjara. Pada bulan Juni tahun 1945, C. Mamat dan berbagai tokoh komunis Banten menggelar pertemuan rahasia, yang dikenal sebagai Pertemuan Rangkas Bitung. Sebagian besar pemuda yang hadir dalam pertemuan itu, menyatakan akan memutuskan setiap hubungan kerja sama dengan Jepang, dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya pertemuan itu diakhiri dengan terbentuknya organisasi Dewan Rakyat, dan memilih Ilyas Hussein alias Tan Malaka sebagai wakil Banten, termasuk juga 6 orang radikal lainnya, salah satunya adalah C. Mamat. Didirikannya organisasi Dewan Rakyat oleh C. Mamat, itu diyakini arahan dari Tan Malaka kepada segenap eksponen perjuangan di Banten. Kekacauan politik dan kekosongan pemerintahan menyebabkan munculnya tindakan dari beberapa kelompok politik, terutama para veteran pemberontakan 1926, yang akan membalaskan dendam mereka kepada pejabat pemerintah, polisi, dan penduduk yang menentang paham komunis. Atas dasar itulah KH Ahmad Khatib diangkat sebagai residen Banten. Kendati demikian, pemerintahan yang baru itu tak dapat segera mengendalikan keadaan. Kejahatan para komunis terhadap penduduk tetap terjadi di mana-mana. C. Mamat dengan Dewan Rakyatnya semakin leluasa, mereka menjelma sebagai penguasa Banten. Tujuan mereka hanya satu, menjadikan Indonesia dan Banten sebagai negara berpaham komunis. Beberapa media massa di Jakarta memberitakan, Banten di bawah kendali Dewan Rakyat akan memisahkan diri dari Republik. Aksi untuk membubarkan Dewan Rakyat pun dilakukan oleh Tentara Keamanan Rakyat TKR. Tetapi hal itu tak semudah yang dipikirkan pemerintah, dan Dewan Rakyat tetap berkuasa. Kemudian pada tanggal 9–12 Desember tahun 1945, Presiden Soekarno disertai Wakil Presiden Muhammad Hatta dan Jaksa Agung M.R. Kasman Singodimedjo, mengunjungi Serang dan Rangkas Bitung. Dalam pidatonya Bung Karno berharap agar persatuan nasional dijaga dalam bingkai Republik Indonesia. Bung Hatta juga ikut angkat bicara dan mengatakan kalau Dewan Rakyat tak berguna, dan harus dibubarkan. Membunuh Bupati Lebak guna meneror Bung Karno dan Hatta. Ketika Bung Karno dan Bung Hatta masih berada di Rangkas Bitung, para anggota Dewan Rakyat menculik dan membunuh Bupati Lebak RT Hardiwinangun di daerah Cisi, yang bertujuan untuk menunjukkan kepada Soekarno bahwa Dewan Rakyat tidak main-main dengan tujuannya. Adu kekuatan pun tidak dapat dihindari, akhirnya tentara dapat menangkap para pembunuh Bupati RT Hardiwinangun, dan Banten tetap menjadi bagian integral Republik Indonesia. Dengan kejadian itu Dewan Rakyat juga kehilangan banyak pendukung. Namun pada tanggal 31 Desember tahun 1945, Dewan Rakyat kembali melancarkan aksinya dengan menangkap Entol Ternaya, perwira senior TKR dan Oskar Kusumaningrat, mantan Kepala Polisi Kresidenan Banten. Pada hari itu juga terjadi pertempuran di Pandeglang, ketika pendukung Dewan Rakyat berusaha merebut senjata milik satuan TKR setempat. Pada tanggal 2 Januari tahun 1946, Dewan Rakyat di Rangkas Bitung menuntut penggantian Bupati Kiai Abuya Hasan, dan pengangkatan sebuah direktorium untuk mengawasi semua bagian pemerintahan,
dan semua pasukan bersenjata revolusioner. Melihat penculikan dan perampokan yang dilakukan kelompok Dewan Rakyat, Presiden menginstruksikan kepada pimpinan TKR Banten untuk secepatnya menumpas gerakan Dewan Rakyat. Waktu itu Kiai Haji Syamun segera memanggil Ali Amangku, TB Kaking untuk menyusun siasat penumpasan. Sebagai langkah pertama, dengan tidak mengalami kesulitan mulai membebaskan R. Hilman Jayadiningrat dari penjara Serang, kemudian menyerang markas besar Dewan Rakyat di daerah Ciomas. Hilman Jayadiningrat dan para priai lainnya yang masih dipenjarakan oleh Dewan Rakyat dibebaskan dan dibawa ke Sukabumi. Karena tuntutan pembubaran Dewan Rakyat di Rangkas Bitung tidak dipenuhi, maka terjadilah pertempuran antara pasukan TKR dengan pasukan Dewan Rakyat. Pasukan Dewan Rakyat pun dapat dikalahkan dengan mudah. Kemudian pada tanggal 8 Januari tahun 1946, pasukan TKR dari 3 kota penting di Banten menyerang pasukan Dewan Rakyat di Ciomas. Pertempuran yang berlangsung lebih dari 24 jam, baru berhenti setelah ada campur tangan pribadi Residen Ahmad Khatib. Dewan Rakyat akhirnya terpecah, beberapa pemimpinnya yaitu C. Mamat, Ali Arkam dan Ahmad Basaif ditangkap. Sebagian anggotanya ditawan, sedangkan sisanya melarikan diri ke daerah Lebak. Oskar Kusumaningrat dan Entol Ternaya yang ditahan di tempat itu kemudian dibebaskan, kedudukan Kiai Haji Ahmad Khatib tetap tidak tertandingi dan kaum ulama mulai menduduki semua pos pemerintahan yang penting. Akhirnya keganasan dan keonaran yang dilakukan C. Mamat dan kelompoknya dapat disudahi.